Ta'ala bahwa dia mengaruniai dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah, bukan rahmat dan sejahtera atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya malaikat sedangkan ia masih tersimpan di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in fi sabili nuri, dan salam sejahtera atas keluarganya, sahabatnya, dan segala orang yang mengikuti mereka jalan yang nurani, yakni jalan yang penuh terang iman dan Islam, yakni daripada amal-amal soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika fawzul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu nasibun minal ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, pada hari ini bertepatan 2 Zulhijjah, kita syukur alhamdulillah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati haul Al-Waliur Rahman Al-Qutubul Hal, yakni Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, beserta kita mengambil kemuliaan fadilah-fadilah, yaitu Yaumul Asyarah, hari 10 hari yang mulia, hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin ayyam ala amali salih fiha ahabbu ilallah hadhihi min hadhil ayyam. Tidak adalah daripada hari-hari atasnya orang-orang yang melakukan amal saleh. Maksudnya tidak ada daripada hari-hari Yaumul Asyarah dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kita dapat melakukan amalan-amalan saleh. Amalan saleh itu ialah yarfa'uhu ilal jannah. Amal saleh apabila dia melakukan hamba itu, maka dia bisa mengangkat hamba tadi ke dalam surga. Itulah yang dimaksud daripada amal saleh. Apakah itu dia sholat, puasa lah, termasuk kita memperingati haul manakib, ini bagian daripada amal saleh. Ahabbu ilallah, maka lebih dicintai kepadanya Allah orang yang dapat melakukan amal saleh pihak padanya itu yaumin, hari-hari Yaumul Asyarah, hari 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Keterangan ini Bapak Ibu lah bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sarahnya Dalilul Falihin. Kalau tidak salah Dalilul Falihin itu 10 jilid. Sarah daripada hadis Riyadhus Shalihin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
melipat gandakan amal orang soleh di hari pertama sampai hari 10 Zulhijjah ini sampai mi'atan wa isrina 700 ganda pahala, bahkan bisa lebih. Siapa yang dapat puasa lah pada hari Yaumul Asyarah 1 sampai 9 lah, karena puncaknya kita puasa Arafah. Dari 1 misalnya lah, dapat beberapa hari kan, walaupun sehari, hari Arafahnya aja, maka dia sama dengan berpuasa dengan 1 tahun fadilahnya. Nah, sedangkan kita tahu di antara puasa sunnah yang paling agung, paling besar pahalanya puasa Yaumul Arafah, puasa pada hari Arafah. Siapa yang bisa qiyamul lail pada malam-malam Yaumul Asyarah, maka Allah membalas pahalanya sama dengan memperoleh malam-malam Lailatul Qadar. Dan demikian juga amal-amal soleh yang lain-lainnya. Nah, hal ini berhubungan dengan kita memperingati Paul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis tadi, malam yakun lahu nasibun minal ilmi qaum, siapa yang tidak ikut bagian daripada ini kelompok kaum, orang-orang dahulu lah memperingati haul guru-gurunya, lah orang-orang dahulu memperingati hari kelahiran Nabi, junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kita pada berhaul juga, cuma Rasulullah itu identik dengan maulid Nabi, pada sama pada berhaul. Yukhafu alaihi su'ul khatimah, nah, maka dikhawatirkan nanti kaum itu kalau tidak ikut bagian seperti kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, mati dalam keadaan tidak baik. Jadi salah satu kita memperingati ini karena kaum-kaum para aulia, ulama-ulama sufi itu mereka semuanya memperingati haul-haul ini lah. Nah, haul-haul ini. Nah, khususnya kita hari ini memperingati 2 haul, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, pengarang kitab Risalah Al-Mu'awanah, dan wirid latif kita amalkan Wiratikul Haddad, untuk beliau ngarang. Karena bertepatan dengan wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Haddad, lahir Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ada di masa dahulu lah, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Sayyidina Umar, majlisu faqih khairun min ibadati sittina sanah. Perkumpulan satu majlis orang yang paham lah dengan agama. Nah, orang yang kada paham dengan agama, apa gunanya peringati haul? Nah, barangkalinya ada bisa nolongan kita peringati haul wali ini. Tapi orang yang paham dengan agama yukapiupitin, dia memperingati karena tahu lah keberkahan, cucuran daripada rahmat berkah kewalian tadi. Khairun min ibadati sittina sanah, lebih baik kita daripada beribadah 60 tahun. Nah, ini Rasulullah, Ibnu perkataan daripada Ibnu Umar. Kemudian daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, inna rajula liyakhruju min manzilati wa alaihi minaz zunub mislul jibali dihamah.
Kata Sayyidina Umar, ada di masa dahulu seorang laki-laki yang keluar daripada rumahnya lah membawa dosa sebesar mislul jabali tihamah. Artinya orang ini kada pernah lah berbuat kebaikan yufakihupidin, siran alal maksiat, mengakali dula dosa aja. Jadi dosa tadi tumpukannya Bapak Ibu sebesar bukit Tihamah. Pada suatu hari laki-laki ini dia khuriza min manzilati, dia keluar daripada rumahnya. Faida sami'a aliman, lalu dia terbuka hati hendak mendengarkan perkataan orang-orang alim, bisa daripada majlis pengajian, majlis-majlis zikir, seperti kita baca manakib, ini kan perkataan banyak orang alim. Lalu timbul dia rasa khafa, rasa takut dengan dosa yang dia pikul sebesar bukit Tihamah tadi. Kita adalah dalam hati takutan dosa yang kita pikul ya. Dia ada merasa. Nah laki-laki tadi dia keluar dari rumah, dia takut kalau dosanya sebesar bukit Tihamah ini tak bawa sampai ke mati. Nah sehingga khawatir pas mendengar kalam daripada perkataan orang alim, nah dia takut dosanya tadi tak bawa sampai ke mati. Wastaraja'a an zunubihi, dan dosanya itu kada keluar lagi daripada tubuhnya. Yang mana keluar mengada tubat. Nah, ada minta ampun Allah SWT. Lalu si laki-laki tadi wansarafa ila manzilati wa ma'alaihi zunub. Nah, dia kembali pulang ke rumahnya, dan setelah mendengar kalam orang alim tadi, kembali dia ke rumah dalam keadaan takut. Nah takutnya itu maka keluar diampuni Allah, artinya hapus dosa-dosanya tadi, wa ma'alaihi minal dzunub. Nah tidak ada lagi dosanya yang sebesar bukit Tihamah tadi. Nah sehingga seterusnya fala tufarriqu majalisal ulama, maka dia tidak berpisah atau meninggalkan di mana-mana majlis ulama, di mana-mana ada orang pengajian, majlis zikir, majlis haul, dia hadir saja. Nah, karena itu dapat menghapuskan dosa kita walaupun sebesar bukit Tihamah tadi. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala la yakhluqu ala wajhil ardi, la tidak akan menciptakan atas ini bumi majlis ulama, majlis zikir. Kalau dilihat fadilahnya, di mana ada orang mulai majlis zikir, lah tempat pengajian itu turbita azza alaihi min majlis zikir, berarti bumi itu dimuliakan Allah. Nah banyak bumi itulah, tapi kada sembarang bumi. Walaupun ada misalnya tuan-tuan guru di situ banyak, tapi kada bisa berdiri majlis talim, majlis ulama. Nah, tempat-tempat itu pondok pesantren apa segalanya, bila itu bisa didirikan di situ, berarti itu bumi itu dimuliakan. Nah berkat kita hadir ke situ tadilah si laki-laki ini tadi, maka dosanya habis diampuni Allah SWT. Kenapa? Karena di situ ada sebagiannya majlis zikri, daripada majlis zikir orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nah, satu orang yang alim ya khafu ala syaitan, lebih ditakuti daripada syaitan, min alfin abid, daripada 1000 orang nang ahli ibadah tapi ada alim. Nah saikong aja orang alim, bandingannya ditakuni iblis syaitan daripada 1000 orang bandingan orang nang ahli ibadah aja.
Nah, jadi berkat hadir ke majelis tadi lah, maka si laki-laki tadi dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Ini salah kadarnya saya bacakan manakib kita teman-teman mendapatkan keberkahan aja. Kemudian daripada itu maka berkatalah si Siddiq Al-Madani, seorang khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ai manakala saudaraku, aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, bermula inda zikri aulia tanzilur rahmat. Ketika dibacakan manakib aulia Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah rahmat. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Amamah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, Inna Luqmanal Hakim alaihissalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Luqman Al-Hakim alaihissalam. Siapa Luqmanul Hakim? Beliau adalah seorang nabi, tapi kata Rasulullah termasuk seorang nabi yang banyak tuh. Qala li abnihi, berkata Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya alaika bi mujalisatil ulama, lazimilah ulimu dengan bermajlis dengan para ulama. Jangan kada umpat lah bermajlis dengan para ulama. Wasma kalamal hukama, dan dengarkan olehmu hai anak-anakku kalam-kalam perkataan para hukama. Fa innallaha la yuhyil qalbal mait binuril hikmah kama yuhyil arda. Kama yuhyil arda ay maitata bin nawabil qatri. Maka sesungguhnya orang yang rajin mendengari kalam-kalam ulama hukama itu, Allah menghidupkan hatinya yang mati, sebagaimana Allah menerangi dengan hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan dari langit. Nah, artinya, kita hadir ke majelis zikir ini menghidupkan hati kita nang mati, nang lalai, nang yakhafu tadi, dengan berkat hadir ke majelis haul, ke majelis zikir. Di antaranya itu faedahnya. Yang jelas dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkataan daripada Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Barang siapa man jalasa indal alimi, barang siapa yang dapat duduk di sisi orang alim. Kawa kita duduk para orang alim. Ini kan bersama orang alim di majlis. Walam yuqaddir alayya hibzi sayun minal alam minal ilmi, sedangkan dia kada memiliki pun satu hafalan daripada sesuatu daripada ilmu. Artinya kosong lalu anak mendengar aja, dan hafal nang tahu tentang satu ilmu, maka dia fa inna, kata mulai sabah karamat, maka dia sudah dapat 7 karamat, 7 kemuliaan. Apalagi ini ada tahu lah, ini ada tahu apa-apa, cuma para saja duduk anu alim mau mendengar tadi, dapat dah 7 karamat kemuliaan. Kita baca hal manakib, dapat jaya si saman tuali. Pertama daripada 7, fadlal muta'allimin. Keutamaan dulu daripada orang-orang alim. Karena keutamaan orang alim itu ya Rasulullah, al-alim sama dia
dengan bulan purnama bandingannya. Nah, maka tadi kan satu orang alim lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah oleh iblis tapi gak ada ilmu. Nah, pertama kita dapat daripada fadilah orang alim. Yang kedua wahab sahu anizunub, diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, kayak laki-laki tadi keluar dia dari rumahnya membawa dosa kayak bukit Tihama, lalu hadir ke majelis zikir, dia guru hijau dapat pulang sepiring nasi, makan di sana, nah, dosa dapat diampuni. Nah, itu salah satu karamat dah lah. Namun kita kada hadir di sini dapat wahasbu anizunub, pada dihisab, pada diampuni Allah dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga wa nuzala rahmah alaihi, turun rahmat atasnya itu orang. Hala furujihi min baitihi, dari dia mulai keluar dari rumahnya sampai boleh pulang ke rumahnya, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala lah. Orang nang duduk di sisi orang alim tadi niat mendengari haul, mendengari pengajian apakah dan sebagainya, ada gampang kita dapat rahmatnya. Nang keempat wa iza najalatir rahmatu, apabila sudah dia turun rahmat atas orang tadi, ala ahlil khalqihi, atas orang nang ahli halakah. Ahli halakah ini duduk mendengar pengajian kayak ini, ada kursi lah, ada kayak kita sekolah duduk aja bersila atau halakah. Hasalah nahu nasibuhu, maka hasillah bagiannya, hasil bagiannya dosa diampuni, rahmat dapat, fadilah orang alim dapat, kemudian wayuk tabu lahu taat mada mana mustami'an, ditulis Allah baginya itu taat selama dia lagi masih mendengari aja. Di sini ditulis Allah orang ahli taat. Nah, ahli taat itu tinggi daripada ahli ibadah. Wa idza daqa qalbuhu li adamil fahmi, apabila dia hadir di majlis zikir, di majlis haul itu sulit hatinya li adamil fahmi, untuk menerima paham. Kada mau paham nih mendengari pengajian lah, mendengari ceramah orang itu sulit karena hati dia kada nerima, ya kada sadrah, kada lapang. Sara wa muhu, nah maka Allah jadikan apa duka citanya itu tadi wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Nah, dijadikan Allah duka citanya apa pun ibalawasan mengaji kada mau paham, apalagi dapat timbulnya duka cita. Nah, duka citanya itu udah jadi ibadah si Allah, penghubung antara dia hadrat Allah Ta'ala. Walikauni ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, anna indal mustakirah, aku jatuhan beserta orang yang ramah tadi, orang yang sulit paham, qulubuhum, di hati mereka itu min ajli, segera karena muninya istiqamah aja tubul mau belajar untuk insyaallah ujungnya mau paham, tapi kada putus asa. Nah, ini. Nah, berdasarkan ini tadilah maka murid-murid orang-orang dahulu mengarang dia akan manakib gurunya tadi, lalu dengan niat mudah-mudahan turun rahmat pada Allah SWT kepada orang yang membaca, orang yang hadir, orang yang mendengarkannya. Nah, serta diitikadkannya dengan yakin hatinya itu bahwa orang itu benar-benar waliullah. Nah, siapa kita nang kada percaya Syekh Saman ini seorang wali? Saya di sini ada yang mengisahkan ukubah ikap orang kada percaya an wali. Nah, mungkin kada sempat waktu lah. Tapi insyaallah kitab ini dalam pengajian kena aku bacakan sebagaimana minggu tadi selang-seling. Dah 2 minggu dah aku bacakan kitabnya. Kitab Minhajus Sa'awi ini, karangan daripada Habib Zain bin Simit nih.
Nah, kita hanya salah kadar aja ini karena mengingat waktu juga singkat. Seperti perkataan daripada Sayyiduna Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Asy-Syakran yang kita hawali tadi, ada dalam tawasul kita, ba'alawi nafa Allah bima, mudah-mudahan Allah memberi manfaat kedua orang ini. Sebagaimana perkataan dia di dalam kitab Ma'arijil Hidayah, ruwiya anna Syekh Al-Kabir Muhammad bin Husin At-Tajali rahimahullah ta'ala, diriwayatkan daripada Syekh Kabir Muhammad bin Husin Al-Bajali rahimahullah ta'ala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW fil manam, aku Jasudin bermimpi melihat Rasulullah SAW waktu tidurku tadi. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali abdal, padahal kanan ulun ni amal apa yang paling abdal? Nyaman menggawi, ringan pulang. Nah, ini paling abdal, paling besar pahalanya apa ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi menjawab, ujar Nabi, mudah aja wa qaufuka baina yadayya waliyallah. Nah, ikam badiam aja munkawa baharti bamandak sumat di majlis haul wali. Wali siapa kan yang dihawi orang toh? Badiam setumat. Nah, ini kita ini lebih daripada setumat. Berjam-jam lebih nih, banyak palanya. Ini setumat aja. Baina yadayya wali Allah, di antara engkau dan di antara wali Allah. Walaupun ya Rasulullah kahal bisa seperti orang nang kapanasan. Ada pohon kayu batadunya madang nih mandingin akan awak, madang panas tuh kan ada lawas, banyak berjalannya pulang. Au kasaiin bi biddah, seperti orang nang kehausan minta banyu secawan. Habis banyu secawan berjalan lagi nya. Ada lawas dua. Abdalu ma'an ta'budallah. Nah, lebih abdal ya Rasulullah bahwa engkau beribadah kepada Allah hatta tanqata apil ibadah, sampai kamu beribadah itu terputus-putus, terpotong-potong, arbaban, hancur sama sekali awak ikam. Nah, awalah kita beribadah terpotong-potong sampai hancur. Kita beribadah sembahyang sunat aja kada kawa 100 rakaat sehari. Jangan 100 rakaat. Nang mau angkat, ngair mau angkat nang 22 ini kan kada ada gawi. 5 waktu saya semalaman. Apalagi nang lain-lainnya aku yakin berjaya. Nah, makan nang paling nyaman banti aja dia mana orang haul, laki dapat pulang dapat piring nasi. Nah, cuma jangan pamalar, nah, disumbang dia orang. Yang pamalar itu banyak lah pembahasannya. Nah, penting kita ada juga andil. Nah, sudah hasil tuh. Fakultu, lalu berkata, siapa tadi? Muhammad bin Husin Bajali. Ya Rasulullah, hayyan kana au maitan, wali nang hidup kah, wali nang sudah mati kah? Kira-kira temen aku kawan bilang hadir nang hidup kah nang mati kah? Ya Rasulullah. Ujar Nabi, faqala hayyan kana au maitan, nang hidup kah nang mati kah sama aja. Bahkan lebih besar pertolongannya nang sudah mati ini. Karena wali itu bukanlah mereka mati, mereka tungkalon aja, madu pindah min abad daripada kehidupan dunia, daripada kehidupan yang lain. Nah, ini ada di kitab nih keterangannya, cuma panjang, kita ada cukup waktu membaca. Nah, cuma kita dah yakin aja, percaya. Nah, jika diitikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang yang itu benar-benar waliullah, dan aku lihat pula beberapa murid. Nah, lalu mereka mengikuti mengarang ia murid tadi menakib guru-gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali pada hari ketika wafatnya, hari haulnya. Serta kita baca Al-Quran, tahlil kayak tadi. Nah, kita baca sedekah Bapak Ibu leh, berderman sedikit surang.
Kada sagan orang juga, sagan kita makan ya. Nah, sagan kita minum ya, sagan majlis kita juga. Nah, majlis kita ini anak bahaul pulang. Nah, maka kita mengumpulkan duit. Kada ada juga maulah ustaz tuh madan acara taruh nyaman dapat wakaf dada itu. Mata-mata kita hanya mencari duit untuk majlis kita ini banyak Bapak Ibu lah. Nah, karena kita haul itu bukan sedikit mencari dana. Kemarin kan ratusan juta. Nah, apalagi kita di saat-saat ekonomi kita yang melemah, ujian dari Allah SWT nih. Nah, mudah-mudahan kita mengadakan acara-acara kayak ini turun rahmat keberkahan. Nah, sehingga kita seperti yang sudah aku sampaikan kemarin, jalabar rezeki dimudahkan Allah, jalan-jalan rezeki itu banyak aja. Nang sudah juga disampaikan amalan nang tamnau nang halangan-halangan rezeki sudah jadi disampaikan. Sedekah mana sekuasanya semampunya, tapi acaranya hendaklah bersama dengan orang-orang yang banyak. Nah, maka manakala aku dengar demikian itu riwayat tersebut, maka sukalah hatiku mengamalkannya, mengerjakannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, malam yataghallal fi hadzal ulum mata musiran alal kabair wa huwal ya'lam. Siapa aja Rasulullah nang kada masuk bergabung dalam ilmu kami ini wali, artinya ilmu wali, orang nang tasawuf aja nang mengamalkan baca manakib bahwa awal nih dia kada mengumpan, kada percaya apa awal si saman itu awal ini apa mata musiran alal kabair, orang itu nanti sungguh dia mati mengakali baulah dosa saja, artinya wa ya'lam, karenanya kada tahu. Nah, sebagaimana ada aku terangkan minggu tadi kan pujian orang yang berilmu, juum celaan orang yang jahil, orang yang kada berilmu itu dikisahkan. Nah, ini ada satu faedah. Sukila an sahibil kitab, dinukil daripada sebagian kitab. Kitab ini ngarannya Amal Tarikh, amal-amal tarikh, artinya pelajaran sejarah. Nah, sejarah Nabawiyah, nah dibaca Ustaz Miran, itu amal tarikh. Banyak tarikh itu. An-man kataba tariha waliullah, ada di masa dahulu seseorang ini karena percaya cinta dengan wali. Tadi kan tapi ada gambar-gambarnya kawah ini. Kalau kita berfoto ada tuang fotonya, ada alatnya pun ada. Nah, seperti foto Datuk Kelampayan ini kada foto asli. Itu hanya dibayangkan di masa zaman kolonial Belanda, kira-kira orang yang pernah ketemu kayak itu sih rupanya. Sehingga dibayang-bayang tadi oleh ahli pelukis kawan akal kepintaran ilmunya tadi. Tapi kalau asli 100% kada kayak itu Datuk Kelampayan. Nah, apalagi bahari mana ada tukang foto. Aku ingat zaman aku bila datang tukang foto, apalagi pesawat lalu bahari itu buka, karena yang beli Belanda datang. Takutan nak berfoto, sangka nak dimati orang. Nah, ditulisnya di dalam sejarah itu ngaran wali-wali. Kita ini kadang alih nulis. Tinggal nukar aja di pasar kumpulkan wali-wali tadi di dinding, daripada mana gambar-gambar artis, nah, gambar-gambar pejabat, baik gambar wali. Lebih cintanya wali lah. Nah, tarihal wali Allah, tulisnya wali Allah Ta'ala. Kana mahu fil jannah, maka adalah nanti orang itu bersama wali di dalam surga. Nah, untungnya, apalagi kita nama memperingati ini lebih daripada menulis lagi. Lah, sebab punya biaya, punya waktu, kita setengah hari hadir ke sini kada begawi. Lah, ada yang kita korbankan sedikit daripada harta. Amun kada cinta, kada mau kita gawi. Wa man tala asma'u fi tarikh, barang siapa yang mengambil satu nama aja wali di dalam kitab tarikh sejarah, hubban lahu, tapi dasarnya cinta. Saya bisa beli itu. Pertama saya ke Banjar, pertama saya ke Jawa, itu nasab Rasulullah, nasab Wali Songo, ulama-ulama habaib, nang kada habaib. Nah, kada pengen nulis lagi gambar-gambarnya, tinggal nukar aja.
karena saya cinta. Ka'annama zarahu, sama dengan dari kita pahalanya berjarah waninya. Menjarahi Bapak Ibu, kada kawa kita menjari, kada usah nang jauh kasapat aja setahun sekali kita barangkali ngalih menjarah kasapat. Palingan waktu haulnya. Nah, apalagi nang jauh-jauh nang di ujung-ujung dunia. Nah, apalagi nabi jarah ke Wali Songo. Wali Songo itu memakan waktu berminggu-minggu. Surabaya aja 5, kada cukup sehari jarah Surabaya nang 5 orang wali itu jauh-jauhnya. Kemudian tambah lagi Jawa Tengah ada 3, tambah lagi 1 Banten. Nah, sudah cukup kita beberapa hari. Punya biaya menghabiskan waktu pulang. Nah, cinta tadi ditulis, lama kita ini gambarnya ditukar, ka'annama zarahu dah sama awan jarah. Maka jarahan orang wali tadi, nah duduk tadi uban lebih abda daripada beribadah sampai hancur awak tak potong-potong karena cinta dengan wali. Wa manzara, barang siapa nang kawajarah pulang walian itu wali, nah, kayak si samannya kada gampang menziarahi, dapat juga menziarahi di mana kubur si saman. Enggak ada betakunan orang yang tahu, karena kuburan di Ma'la tuh nah kada kayak dahulu lagi. Ulun ketika bulan puasa di jarah ke Ma'la itu ke makam-makam anak rasul, istri-istri rasul itu baharinya itu ada gambarnya. Ulun tuh babatur batu-batu berpacah-pacah aja gitu. Nah sekarang udah rata oleh Wahabi, ada lagi, tapi tak beda lah daripada yang umumnya. Cuma kita ada tahu karena dijaga oleh askar. Jalannya Allah saja kan. Turun ke bawah itu haram, haram. Kita ada boleh diam lawas. Jalan bang suruhnya keliling seluas luasnya kuburan Ma'la. Nah, sampai juga ke situ pun kada ada tahu ada kan mana kubur si saman. Amun kawaji ya, tiara. Kada masih si saman, wali-wali yang lain wali itu banyak. Mufirat dunubuhu, maka Allah ampuni dosanya, malam yu'zihi, selama dia tidak menyakiti akan dia itu wali. Nah maka itu jangan ada kita lah memadahkan wali itu kayak ini, kayak itu, apalagi mah itikatkan kada percaya an wali, saumuran kita tamna'u barakah, tercegah daripada keberkahannya. Nah, ada percaya kayak itulah. Nah, ini banyak ukubahnya nih, cuma ada sempat membacakan. Jelas malam yu'zihi, jangan sampai kita menyakiti kepada itu wali. Au yu'zi musliman di tarikati, atau menyakiti orang muslim nang berjalan nih gitu jalan wali. Nah, orang nih bahaul nih menyumbang hadir, kenapa orang tuh di sambatinya kenapa badakan haul si saman bunganya habis duit buang waktu itu. Au musliman ti tarikihi, berarti kada katuju dengan jalan-jalan para wali tadi. Nah orang ini kada diampuni Allah dosanya. Kita kan kada ada lain harapan acara inilah kecuali nang harapan nang kita harapkan itu di samping rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, intaha, hingga sampai habisnya. Wali ini Bapak Ibu lah, nah, sulit kita pantau keadaannya. Nah, seperti saya sedikit aja ada mengisahkan lah, ada di zaman dahulu seorang wali ini ulih ulama fikih lah, dipandahakannya kada bersembahyangan, kada lagi berpuasaan biarnya. Itu kada boleh kita yu'aqabu biha wa azamu ma la yuqtalu alaihi. Maka itu sebetar-betar adalah iqab. Nah, orang nang menyambati menuduh hal-hal nang kaitulah
Seperti ini ada dikisahkan sedikit. Fakat ruwina an ba'dihim, sungguh kami mengisahkan sebagian mereka wali. Karena la yura annahu yusalli, bahwasanya orang di kampung itu kada melihat mereka itu sembahyang. Tapi lah bujur-bujur nih orang nih wali. Dia guru ijai kita berhaul-haul ini badua. Tadi kan lebih orangnya 40. Kedua mudah jadi wali kabul. Cuma ingat Jasidin kada gampang orang jadi wali itu tuyukan bala. Tuyukannya bala. Jadi bila nak ada bampian musibah, pikirkan aja barangkali kita ini termasuk aulianya. Nah, maka itu Habib Syekh bin Abdul Qadir datang ke guru sekumpul ajari ulunna Jasidin ilmu jadi wali. Dia melimbahkan aja dari guru kali ulun sudah Habib malah, karena Habib ini dua kemuliaan. Pertama nasab, tubuhnya tuh udah mulia. Nah walaupunnya kada berilmu, tubuhnya mulia daripada kita. Bilanya berilmu, takwa, lebih mulia lagi daripada kita. Ujar guru songkol, dosa supaya jadi wali. Jadi wali itu kada nyaman, menyandang musibah sadunia, memikulakan balat. Jadi kisahkan ya, masih guru ijai. Beliau sudah hidup juga lagi. Ada di daerah Samarinda, Kalimantan Timur itu habaib. Nah, salah satu habaib dituduh orang kada mau sembahyang, dia kada pernah sembahyang. Sebab buktinya nyata pulang. Gawian sidin saban hari itu hanya di mana orang main kalutok situ sidin. Mana main dom orang belajar main dom main catur situ ada. Pas gali karena ini nggak ada dilihat orang kada pernah sembahyang Pak Habib nih ada mau orang nolongi kampungan ada datangnya. Nah orang mempunis sidin ini kada sembahyang. Kada lama beberapa jam Saripah Nabi ini nangis, ada orang nolongin ini kayak apa ngumpulkan halaki ini. Lah, kada berhitung lama beberapa jam setelah talamat guru sumpol datang sidin dengan berpakaian lengkap, berjubah, bergulang, diikuti beberapa orang ramai di belakang berpakaian putih sama-sama kada tahu di mana datang arahnya tuh kada tahu. Lah melihat tadi Saripah ini pinandu aja bang, orang gue jadi orang kada ada tahu sadunia tahu. Takajud Saripah, bapak guru tadi ke sini ada banyak pandir jadi kan langsung kisahkan kenapa orang kada hadir kayak ini bang kisahnya aja Saripah juga padakan orang Habib nih kada mau sembahyang sebab gawian sidin ini tetap bukti di mana orang main domino jadi sudah duduk. Jadi kayak inilah kisah ini juga dalam buku ini dalam kitabnya. Sudah datang bersumpul, kawan-kawan sini banyak, tiriskan sidin, dimandikan sebagian apa segala. Masyarakat ini kadang harus kumpul datang, apalagi kada dapat diundang, sakampungan orang hadir. Nah kada payah lagi karamat sidin, imbas selesai sidin parlogi payah mandikan segala, orang sakampung lagi, mana nama apa segalanya. Talah itu semuanya hanya bicara mai sidin. Kan tahulah Jasidin sini Habib jangan dipadahkan kada sembahyang. Orang wali itu kan dunianya berbeda, ada samaan kita. Sidin maka duduk di wadah-wadah main domino, wadah-wadah mana orang nambah maksiat. Sidin ini wali sebenarnya menyandang akan musibah daripada musibah naik kau gawi ini. Namun sidin kada duduk situ mungkin hari ini turun bala, bisa banjir apa segalanya. Karena wali itu tugasnya dia mengamankan dunia ini daripada bala-bala yang Allah turunkan. Itu kan gampang orang jadi wali. Nah cuma orang memandang sidin ini kada sembahyang. Habis ceritanya itu masyarakat dah percaya Mbah Sidin itu wali. Boleh lagu sekumpul tadi pas itu ada jalan darat
bahari kada bagus ya wah ini sidin bulik ke kapal laut, kapalnya tuh kada sama kayak penambang biasa kapalnya, kada lawas pun kelihatan langsung hilangnya kapal tuh. Itu sebagian daripada karamat guru sapunggol tadi. Jadi samalah. Nah, saya misahkan lah sedikit dalam kitab ini. Orang ini kata pernah dia sembahyang, lalu dibawa dipaksa sembahyang, pakumiyati salah. Nah, maka dipaksa orang dihadirkan untuk sembahyang. Yauman pada suatu hari, wahwa kaidan. Nah, si orang ini kadang nak dia sembahyang berduduk aja, di buah kasuraman berduduk aja. Di sisi hajakan sidin dia lah barangkali. Faqala lahu faqala ba'dul fuqaha. Lalu ada nang sarik ulama fikih nih di antara nang banyak tuh berkata, saikong nih. Qum fa shallama jamaah. Ayo orang yang kalau sembayangan kita berdiri, nah sembayang berjamaah, orang sembayangan. Sallakum berjamaah, berdiri kita sembayang berjamaah. Mungkiran alaihi dia tetap aja berduduk mungkir kada hendak berdiri. Nah, jauh ulama fikih dasar bujur juga ini kada bisa sembayang. Berarti bang salah pada akan orang dihukum akan kada sembayang mungkiran alaihi. Nah, dia tetap aja duduk. Lalu si fakih tadi taruh saja mandasa, kum pasallama jamaah, ayo kita berdiri sembahyang berjamaah, rugi ada sembahyang berjamaah. Faqama, lalu dia mau mengikuti berdiri. Wa ahrama minhum ahum, berdiri sembahyang karena menghormati mereka. Wa shalla rakatal ula, setelah sembahyang dapat satu rakaat. Wal faqihu mungkiran yanzur ilaih, Fakih ini jadi imam, tetap aja percaya bahwa sidin ini ada sembahyang. Jadi sampai jadi imam tadi ditisin ke belakang, dia juga apa diri juga sembahyang pakada. Nah, sambil mengaliti tadi. Lagi. Palama kamu likaraati li rakaati saniyah, maka sudah sampai rakaat nang kedua. Nazara paku ila makani rajul. Sembayangnya nampak rakaat nih, entah sembayang zuhur ke asar kah, maka si pakai ini maitihi berdiri. Kalau laki-laki ini masih duduk aja tadi juga pulang, jadi kada husul lagi sembayang. Hati maitihi pulang nih sembayang kan kada kan. Nah, karena cara pakai lah makani rajul, maka pakai ini sambil jadi imam maitihi juga berdiri kaki ini kada kan masih duduk kan. Para ghairihi yusalli makana, maka dilihat fakir dia masih sembahyang di situ juga. Artinya ada aja orang di situ nih, yang dapat 2 rakaat nih. Selalu apa terjadi patah ajaba min zalik. Nah, setelah itu terjadilah keajaiban. Oleh si fakih wara'a fahwara ka'atin salisah ghaira asinin, sudah dapat 3 rakaat. Si laki-laki ini kan ada lagi orangnya. Bah bujur kalau sembahyang dia pakai bulik sampainya nih. Hilang orangnya lagi berdiri. Nah, maka si pakai mau ke makan bujurnya ada sembahyang bulik berdiri. Ghaira asinin fazada ta'ajuban, maka sungguh lagi basangatan ta'ajub si pakai ini. Wara'a fir rabi'ati rabi'ah, ketika melihat pada rakaat nang keempat si pakai tadi pastadda salasa fatakhayyara mimma yara. Maka dia basangatan melihat seperti bagaimana rakaat nang ketiga tadi. Faqala lahu fakir wa huwa yudhab. Nah, maka berkata dia si fakir ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, artinya bersambayang tadi, sambil yudhab mana nawa akan bujur juga, dasar kada bisa sembahyang dua aja. Ya fakir. Lalu setelah 4 rakaat, ya fakir, ayyul arba'ati musalla ma'akum hadhi salah. Aku Jasidin di rakaat nang keempat ini sebenarnya salah ma'akum sembahyang berserta kamu ma'al salah hadhi salah, ada aja cuma ikam kada melihat. Pak tarapa pakihu bikaramat, kada tahukah aku ni orang bakaramat Jasidin. Ikam kada melihat. Tak tahulah aku ni orang bakaramat. Wazala ma'indah
minal ingkar, sehingga hilang aku setumat di rakaat ini engkau kada percaya oleh sembahyang, lalu engkau timbul mengingkari aja, madahkan aku kada sembahyang. Nah, jadi orang wali la babida. Nah, di sini ada Syekh Abdul Qadir Jilani ada mengisahkan tentang puasa ada. Nah, yang jelas orang wali itulah dia babida, terkadang lawan kita. Ini sebagaimana pula dikisahkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwil Haddad rahimahullah ta'ala dari Syekh, kisah ini dari Syekh Abdullah Al-Idarus. Jalasa lahu rajulun yufidu lahu, ada pulang seorang laki-laki, dia duduk lalu sidin gawian baurutan aja, ngarannya Abdullah bin Idrus. Hatta dakhala waktu salat, sehingga datang waktu sembahyang. Sidin nih di halaman rumah, ya pusat bau urutan aja nih. Kita kan bau urutan depan rumah orang lalu kasural supan. Pada dalam waktu salah, pakala rajul syekh, maka berkata laki-laki kenang, maka Sidin terkenal syekh bang le, Syekh Idrus orang alim. Nah, terkenal orang alim ini ada mungkin waktu sembahyang bampi bang urut dulu sembahyang masjid parah. Berkata tukang urut, pakala rajul syekh, wahai syekh, kum li salah, waktu sembahyang sampai dirikan sembahyang. Qala, berkata syekh tadi, qad salat, sungguh aku sudah sembahyang. Dia Sidin mak bingung lah tuang urut nih, aku di sini sembahyang urut aja. Kita mana ada orang bapak dah itu baca ya kada. Nah, ini wali bapak ibu urut aja Sidin aku sembahyang. Nah, tapi lihat kurangnya lah. Pakaraja rajulu, maka keluarlah laki-laki nang sembayangan di masjid tadi, para al-jamaah qad kharaju min masjid Syekh Abu Bakar ngarannya. Nah, ada keluar salah seorang jamaah sembayangan di masjid Syekh Abu Bakar tadi, masjid ngaran masjidnya Syekh Abu Bakar lah. Musalli sudah sembayangan, lalu batakun Sidin sambil berurutan tadi, orang nama urut tadi nang diurut ni Syekh tadi. Man shalla bikum, siapa nak jadi imam tadi je Sidin. Nah, nang tuang urut nih. Lalu dari dijabat di jamaah nang keluar tadi, shalla bina ma'a Syekh Abdullah, kami tadi sembahyang Syekh Abdullah jadi imamnya. Umman je Sidin aku urutan sini. Jadi wali itu ada ingkat kita memungkiri lamun dunia kita, ilmu kita ada sampai, cuma kita wajib percaya aja. Ini hanya tuh sembahyang, belum lagi puasa, belum lagi nang lain-lain. Salah bina Syekh Abdullah qala Sayyiduna Alwil Haddad. Jadi wahadi amsaluha, ini misal-misal keadaan wali, tusallamu li auliya'illahi ta'ala, mereka wali itu selamat lah amalnya, itikadnya kepada Allah Ta'ala. Wala yu'taradu alaihim fiha, jangan sekali-kali kita mengiktirat memandangkan wali kada sembahyang, wali kada puasa, apalagi sampai kada percaya. Nah, kada percaya tuh timbul ya, kada memahuli orang bahawal kada mau hati, maka kita tercegah dari keberkahannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali inilah salah kadarnya pembacaan manaqib, karena ada setengah 11 inda zikri aulia tanzilur rahmah. Mudah-mudahan ketika dibaca manaqib aulia Allah SWT turun rahmat kepada kita semua, membaca yang hadir, khususnya majlis kita Raudatul Zakirin. Mudah-mudahan berkat karamah Syekh Muhammad Saman dan aulia-aulia Allah SWT yang lain. Nah, kita majlis kita ini diberikan Allah kemudahan proses pembangunannya, serta orang yang mengisi melanjutkan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah Rabbil Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu fi man yatawassalu ilayhi wa bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaik wa man tuliyat fi hadzal mahali atharuhu wa lahat 'ala al-hadirina syuhusuhu أخبار أن توفقنا في الأقوال والأفعال بخلوص النية وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل بباب عفوك درن نفوسنا وتنور بمشكات معرفتك هنادس قلوبنا وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هازم اللذات وتطلق سنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وادخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المرابي وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصوات أذن لسماع ذكر الكمال أعلم وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya